Berjumpa semuanya yang masih setia menunggu Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memasuki lubang cacing. Lalu begitu Xiao Yan masuk, Xiao Yan dikejutkan oleh pemandangan yang begitu kacau. Lubang cacing raksasa yang dulunya makmur kini tampak terlihat sepi, tetapi juga keruntuhan bahtera yang tidak terhitung jumlahnya dapat dilihat di sekitar. Karena suhu di lubang cacing sangat rendah, pada akhirnya mereka yang telah mati di sini berubah menjadi patung es. Saat bahtera Xiao Yan bergerak maju, Xiao Yan bisa melihat ada banyak mayat yang pada saat ini bergelimpangan. Wajah Xiao Yan berubah menjadi muram dan suasana hati Xiao Yan pada saat ini tertekan hingga pada batasnya. Xiao Yan pada saat ini tampak sedikit ragu sebelum akhirnya Xiao Yan melesatkan api yang muncul di lubang cacing. Bersamaan dengan hal tersebut, tanpa diduga banyak sosok Taiksu yang pada saat ini langsung bergegas menuju ke arah bahtera Xiao Yan. Namun sebelum sempat mereka mendekat, kobaran api ini langsung membumbung. Apa yang dapat terlihat pada saat ini hanyalah ledakan terus-menerus dan semua bahtera Taiksu ini meledak. Tidak hanya itu, semua prajurit Taiksu terbunuh dan tidak ada seorang pun yang selamat. Sementara itu di luar lubang cacing menuju kehampaan laut utara ada sebuah kapal persegi besar yang merupakan dewa Taiksu dari Taiksu. Setelah memperoleh sumber daya dari dunia sensi, mereka pada saat ini membuat sejumlah besar tubuh yang tidak memerlukan jiwa untuk dibentuk sebagai boneka. Sosok-sosok ini akan bisa dikendalikan oleh Void God Armor Taiksu. Di dalam dewa Taiksu ini ada beberapa bahtera kecil dan buaya dewa Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak prajurit Taiksu yang telah dikirimkan untuk berjaga. Salah seorang yang merupakan pemimpin pada saat ini segera mengerutkan kening dan berkata bahwa ada banyak sekali korban jiwa di kehampaan Laut Barat. Sebaiknya mereka segera mengirim orang untuk menghabisi sosok-sosok yang baru saja muncul. Sepertinya sosok ini merupakan keabadian dewa yang muncul di kehampaan Laut Barat. Dirinya khawatir dirinya pada saat ini harus mengambil tindakan sendiri. Sesosok mengenakan armor tanpa pelindung kepala dan memiliki tubuh tinggi, memiliki penampilan luar biasa pada saat ini menatap kehampaan. Selanjutnya pria dengan rambut pirang dan armor berlapis baja ini berbicara kepada para prajuritnya. Sosoknya berkata bahwa mereka harus ikut dengannya karena dirinya ingin melihat siapa lagi yang berani memprovokasi Taiksu. Selain itu mereka juga harus memobilisasi dewa Taiksu untuk mempersiapkan bantuan secepat mungkin. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kecelakaan dan mereka harus segera bergegas. Begitu sosoknya selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera melompat ke kehampaan. Bersamaan dengan tubuhnya yang terjatuh bebas menuju kehampaan, bayangan raksasa muncul di bawah kakinya. Ini adalah sosok naga raksasa bersayap ganda dan sama seperti binatang buas Taiksu lainnya. Separuh tubuh dan sayapnya terbuat dari logam. Sosok-sosok yang diperintahkan juga pada saat ini melompat ke kehampaan dan mereka menunggangi binatang buas berbeda yang telah dirubah oleh Taiksu. Pada akhirnya mereka seketika bergegas berubah menjadi kilatan pelangi dan terbang menuju ke kehampaan. Sementara itu di dewa Taiksu yang besar pada saat ini, sosok yang baru saja diperintahkan segera menyuruh sosok lainnya. Dirinya berkata kepada dua prajuritnya bahwa mereka harus memberitahu komandan lain dari dewa Taiksu terdekat. Mereka diperintahkan untuk segera mengirimkan bantuan demi menghindari kecelakaan. Mungkin orang yang muncul ini hanyalah keabadian dewa langkah kedua dan dirinya sesungguhnya tidak menimbulkan masalah apapun. Tetapi mereka semua harus mewaspadai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dua sosok ini pun segera mengangguk dan segera melesat menuju kedua kehampaan yang berbeda. Singkat cerita, di lokasi dewa Taiksu lainnya terlihat seorang wanita mengenakan Void God Armor yang begitu ramping. Sosoknya tampak telah menerima berita yang baru saja dikirimkan. Sosoknya juga lanjut berkata apa yang sesungguhnya ditakutkan oleh Susi. Ancaman apa yang mungkin akan terjadi di kehampaan Laut Barat dan dirinya harus meminta bantuan.
Ini benar-benar merepotkan, tetapi dirinya hanya bisa pergi bergegas. Sementara itu informasi ini juga telah sampai di tempat Dewa Taiksu lainnya. Seorang pria yang merupakan pemimpin pada saat ini bergumam bahwa Susi benar-benar sangat berhati-hati. Kali ini dirinya membutuhkan bala bantuan dan pasti ada sesuatu yang membuatnya takut. Jika begitu permasalahannya, maka dirinya ingin melihat apakah sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh orang ini. Di sisi lain kembali ke Xiao Yan yang masih melakukan perjalanan di lubang cacing raksasa. Sosok-sosok Taiksu yang ditemukan oleh Xiao Yan ternyata tidak hanya ada satu gelombang. Ada beberapa gelombang berturut-turut yang terus-menerus dihabisi oleh kelompok Xiao Yan. Dengan keberadaan keabadian para dewa di dalam bahtera, semuanya benar-benar dilenyapkan dengan begitu mudah. Sosok-sosok yang merupakan pemimpin pada akhirnya segera menghampiri Xiao Yan dan berkata bahwa semuanya telah dibersihkan. Tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil menyelamatkan diri. Xiao Yan pun mengangguk dan segera menangkupkan tangannya ketika mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini membuat semua sosok pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan tampaknya tidak menganggap mereka sebagai bawahannya. Xiao Yan masih rela dengan hormat menangkupkan tangannya ketika Xiao Yan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tampaknya mereka pada akhirnya mulai memiliki pemahaman baru tentang sosok terkuat sesungguhnya. Tidak semua orang berkuasa sombong dan mengabaikan rakyat jelata. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan memutuskan untuk mengasingkan diri. Xiao Yan segera menutup matanya dan mulai memasuki pagoda pemurnian dengan pikirannya. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan Yongdong dari dalam peti mati dalam keadaan linglung. Rupanya apa yang pada saat sebelumnya dialami oleh Yongdong ketika dirinya tidak bisa bergerak sama sekali adalah Xiao Yan yang mengambil tindakan. Yongdong dibawa ke peti mati karena Xiao Yan berniat untuk melepaskan Yongdong di sensi. Yongdong pada saat ini tampak terlihat kebingungan dan dirinya seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit rasa takut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengambil kembali sisa jiwa yang ditanamkan di tubuh Yongdong. Xiao Yan segera berkata bahwa Yongdong akan bebas di sini dan Yongdong bisa pergi kapan saja. Mata Yongdong tiba-tiba menjadi jernih dan dirinya segera menangkupkan tangannya dengan kuat ke hadapan Xiao Yan. Yongdong pada saat ini dengan penuh hormat berkata bahwa dirinya bersedia mengikuti Tuan. Xiao Yan segera membalas bahwa jika Yongdong mengikuti Xiao Yan, Yongdong kemungkinan akan mati di dalam pertempuran. Di dunia sensi ini Yongdong juga sesungguhnya tidak perlu khawatir tentang klan Cimi. Yongdong sedikit terkejut begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak menghiraukan Yongdong dan Xiao Yan kembali memutuskan untuk memasuki pagoda pemurnian. Xiao Yan pada saat ini memiliki 3 objek yang berada di reruntuhan roh. Yang pertama adalah larva darah raksasa yang merupakan kebencian setelah kematian dewa asli yang menjelma menjadi tubuh. Xiao Yan tidak memiliki cara untuk mengatasinya pada saat ini. Oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa mencoba memberinya makan terlebih dahulu dan melihat apakah dirinya bisa berubah menjadi raksasa sesungguhnya. Sementara yang kedua adalah pahadaji yang juga dikendalikan oleh pikiran jahat yang perlu ditekan sebelum bisa dikendalikan. Namun Gou Yan harus menemukan jalannya sendiri karena bagaimanapun mereka berasal dari tubuh yang sama. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa terlalu ikut campur. Namun tujuan masuknya Xiao Yan kali ini bukanlah untuk mengatasi keduanya melainkan hal terakhir. Ini merupakan sosok yang terakhir dimasukkan oleh Xiao Yan yang merupakan mantan klon dari dewa jahat. Ini adalah jangkrik emas setinggi 2 meter dan Xiao Yan sangat ingin tahu mengenai keberadaan seperti apakah sosok ini. Sosok Xiao Yan pada akhirnya muncul dan bertanya apakah semua orang telah bersenang-senang. Begitu mendengar suara ini ketiga sosok itu seketika mengunci posisi Xiao Yan hampir bersamaan.
Begitu mereka melihat Xiao Yan, kemarahan mereka secara alami tidak lagi bisa terkendali. Mereka jelas-jelas dibawa ke dalam lingsu oleh Xiao Yan tanpa mereka menyadarinya. Ketiga sosok ini pada akhirnya semuanya menerkam ke arah Xiao Yan tanpa terkecuali. Namun tidak peduli apapun yang mereka lakukan, semuanya sia-sia. Ini berada di dalam kendali Xiao Yan karena Xiao Yan adalah master pengontrol ruang ini. Xiao Yan pun langsung mengangkat tangannya dan menamparkan ketiga sosok yang melesat. Kekuatan besar pada akhirnya menerbangkan mereka semua mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut bertanya kepada jangkrik emas setinggi 2 meter. Xiao Yan bertanya apakah jangkrik emas telah mengambil keputusan, apakah dirinya bersedia bekerja sama dengan Xiao Yan atau tidak. Jangkrik emas yang memasuki reruntuhan kuno hampir menjelajahi semua ruang. Dirinya berniat untuk mencari celah, namun akhirnya dirinya benar-benar menyerah sepenuhnya. Sosoknya pada saat ini bergumam bertanya bagaimana cara Xiao Yan melakukannya. Selama ini adalah sebuah ruang, pasti akan ada kekurangannya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun segera berkata bahwa jika dirinya ingin pergi dari sini hanya Xiao Yan lah yang akan bisa mewujudkannya. Mendengar hal tersebut, jangkrik emas pada saat ini menggertakkan giginya dan berkata bagaimana mungkin dirinya bisa bekerja sama. Bahkan meskipun dirinya terjebak di sini, dirinya tidak akan bekerja sama dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga sebaiknya jangan berharap dan berpikir untuk berhasil menggunakan tubuhnya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun segera tersenyum dan berkata bahwa dirinya hanyalah kura-kura di dalam toples pada saat ini. Jika dirinya tidak mau, apapun caranya Xiao Yan akan menggunakan kekuatan untuk merebut tubuhnya secara perlahan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa kelembutan saja tampaknya tidak cukup untuk menekan sosok ini. Begitu dirinya mendengar kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Xiao Yan, sosoknya pada akhirnya berbalik. Bagaimanapun dirinya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya untuk terbebas dari kendali dewa jahat. Dirinya baru saja melahirkan kecerdasan spiritual, oleh karena itu secara tidak sadar dirinya masih didominasi oleh dewa jahat. Sosoknya pada akhirnya segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan tidak bisa melakukan hal ini. Xiao Yan telah mengambil tubuhnya pada saat itu, dan mengapa dirinya pada saat ini begitu agresif? Xiao Yan tersenyum melihat jangkrik emas yang pada saat ini terlihat ketakutan. Xiao Yan pun segera bertanya apakah dirinya benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan Xiao Yan. Tubuhnya akan berada di bawah kendali Xiao Yan untuk saat ini, dan Xiao Yan akan mengembalikan kebebasannya setelah semuanya selesai. Xiao Yan secara alami bisa melihat adanya ketakutan dari jangkrik emas. Hanya dengan rasa takut seperti ini Xiao Yan akan dapat mengubahnya menjadi sebuah klon. Faktanya bukan hal yang baik bagi Xiao Yan untuk merebut tubuh ini pada saat ini. Bagaimanapun kekuatan dari jangkrik emas ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Dengan begitu maka akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk menghapus jejak jiwa dari sosok tersebut. Jika klon ini pada akhirnya menjadi dan tidak stabil, maka jiwanya akan hancur. Sekali dirinya memberontak, maka konsekuensinya akan menjadi bencana bagi Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir bahwa sepertinya kerjasama seperti ini merupakan sesuatu yang baik bagi Xiao Yan untuk saat ini. Dengan ketakutan jangkrik emas terhadap dewa jahat, maka kemungkinan ketidaktaatannya tidaklah tinggi. Tentu saja selama Xiao Yan menemukan sesuatu kesalahan di tengah pengendalian tubuhnya, Xiao Yan bisa langsung menyegelnya ke dalam 9 peti mati. Sementara itu di sisi lain jangkrik emas pada saat ini tampak tertegun sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya tidak mempercayai Xiao Yan. Xiao Yan dengan masih tersenyum berkata bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain. Jika dirinya tidak ingin bekerja sama, maka Xiao Yan pada saat ini akan mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut sosoknya pada akhirnya segera berteriak bahwa bahkan meskipun mereka bekerja sama harus ada tenggat waktu, karena siapa yang tahu jika Xiao Yan akan berubah pikiran di tengah jalan.
Memikirkan hal ini dirinya akan memberi Xiao Yan paling banyak waktu sekitar 10.000 tahun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan akan memberinya kebebasan dalam waktu 10.000 tahun. Xiao Yan pada saat ini tampaknya telah memperhitungkan permasalahan ini. Dengan peningkatan kekuatan untuk masalah tenggat waktu ini pada akhirnya tidak akan menjadi permasalahan. Setelah 10.000 tahun pertempuran antara Senshi dan Taiksu juga pasti akan berakhir. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan segera berkata kepada serangga emas untuk menenangkan pikirannya. Xiao Yan tidak akan sepenuhnya menempati tubuhnya dan jika dirinya memiliki pikiran untuk tidak patuh selama kendali Xiao Yan akan sepenuhnya menghapus jiwanya dari tubuhnya. Jangkrik emas pada akhirnya hanya bisa mengikuti permintaan Xiao Yan dan Xiao Yan segera meluncurkan kekuatannya untuk merebut tubuh. Saat jiwa Xiao Yan memasuki tubuh jangkrik emas, Xiao Yan tahu bahwa kerjasama ini merupakan pilihan yang paling bijaksana. Sesaat kemudian dirinya pada akhirnya segera kembali membuka matanya dan cahaya berbeda bersinar di mata hitamnya. Sekarang tubuh ini benar-benar telah menjadi milik Xiao Yan. Menambahkan klon kuat lainnya sangat penting untuk pertempuran berikutnya yang akan dihadapi oleh Xiao Yan. Pada akhirnya setelah semuanya selesai sosok jangkrik emas menghilang dari dalam reruntuhan kuno. Xiao Yan pada saat ini segera menyegelnya di 9 peti mati. Begitu selesai Xiao Yan memandang ke arah dua sosok yang tersisa dan bertanya apakah mereka berdua ingin keluar. Keduanya pada saat ini tampak menjauh dari Xiao Yan dan benar-benar tidak ingin bertemu dengan Xiao Yan. Mungkin mereka takut kepada Xiao Yan karena bagaimanapun juga halaman ini dapat dikatakan merupakan halaman dari rumah Xiao Yan dan mereka tidak berani melakukan kesalahan. Keduanya juga hanya terdiam dan bahkan tidak berani berbicara atau memandang ke arah Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mendapatkan jangkrik emas pada akhirnya Xiao Yan segera keluar dari pagoda pemurnian. Selanjutnya Xiao Yan segera melambaikan telapak tangannya dan mengeluarkan bendera penekan jiwa. Xiao Yan bergumam bahwa ada satu lagi yang telah diperoleh kali ini. Xiao Yan lanjut melambaikan tangannya dengan keras ke udara dan sosok putih pada saat ini muncul. Sosok ini adalah Ding Mo yang dipercayakan untuk ditangkap oleh Jiu Yang Tianxun. Mata Xiao Yan langsung tertuju pada pria berjubah putih dan bertanya apakah Tuan Ding Mo adalah Hua Chan. Menanggapi hal tersebut suara Ding Mo terdengar ketika berkata bahwa dirinya tidak memiliki tuan. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening ketika menatap ke arah Ding Mo karena Xiao Yan tahu bahwa sosok ini bukanlah sosok sederhana. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan Dong Ji dari batu giok suyu dan bertanya apakah dirinya mengenali pedang ini. Begitu pedang ini muncul, pedang ini langsung segera melesat ke arah Ding Mo. Namun Xiao Yan segera mengendalikannya dan pedang ini hanya tergantung di hadapan Ding Mo. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pedang ini bisa menekan Ding Mo. Mendengar hal tersebut Ding Mo pada saat ini seketika tertawa dan berkata bagaimana mungkin pedang ini bisa menekan Ding Mo. Tidak ada senjata yang bisa menekannya dan sebaliknya dirinya lah yang bisa menekan semua senjata. Begitu sosoknya selesai berbicara dalam sekejap pedang Dong Ji pada saat ini seketika penampilannya berubah. Badan pedangnya memancarkan energi pedang yang tajam dan membuat bulu kuduk merinding. Xiao Yan juga menyipitkan matanya melihat hal ini karena ini seperti apa yang Xiao Yan duga. Ding Mo ini ternyata bukanlah roh pedang yang sederhana. Tepatnya dapat dikatakan bahwa Ding Mo ini sesungguhnya bukanlah roh pedang sama sekali. Xiao Yan memandang ke arah Ding Mo yang pada saat ini mengangkat kedua jarinya ke atas dan energi pedang yang baru saja terbentuk menyapu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat bereaksi mengeluarkan pedang berat misterius dan segera menghantamkan pedang tersebut ke arah lesatan pedang. Api yang dahsyat juga dituangkan ke dalam serangan Xiao Yan. Keduanya pada saat ini sama-sama bertabrakan sebelum akhirnya sedikit terlempar mundur. Suara robekan terdengar ketika kedua belah pihak pada saat sebelumnya saling berhantaman.
Segera setelah itu energi pedang lainnya benar-benar langsung meraung melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening karena Xiao Yan bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat mencengangkan. Xiao Yan pun sekali lagi melambaikan kakinya untuk melawan. Namun pada saat yang sama Xiao Yan juga mengeluarkan bendera penekan jiwa dan kekuatan hisap yang kuat segera menyelimuti sosok Ding Mo. Sosoknya langsung terguncang sebelum akhirnya dirinya kembali tersedot masuk ke dalam bendera penekan jiwa. Hanya ada pedang Dongji yang pada saat ini tersisa di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan segera memasukkan pedang ini kembali ke dalam suyu. Begitu selesai Xiao Yan kembali mengibarkan bendera penekan jiwa, Xiao Yan kembali melepaskan Ding Mo. Saat ini Ding Mo tampak terlihat marah sebelum akhirnya berteriak ke arah Xiao Yan. Dengan ekspresi yang menampilkan rasa jijik sosoknya bertanya apakah Xiao Yan benar-benar harus menyegelnya ketika Xiao Yan tidak bisa mengalahkan Ding Mo. Xiao Yan sedikit tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Mo. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan sesungguhnya ingin bekerja sama. Dirinya harus membantu Xiao Yan selama 10.000 tahun dan Xiao Yan akan melepaskannya setelah semuanya selesai. Xiao Yan akan melindunginya selama periode waktu ini dan jika dirinya tidak mau Xiao Yan akan mengembalikannya ke Hua Chan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok tersebut pada saat ini mendengus dingin. Sosoknya berkata bahwa sebaiknya Xiao Yan jangan berbohong kepadanya. Tidak ada di antara mereka yang merupakan orang baik, mereka hanya ingin mengendalikannya dan benar-benar memanfaatkannya. Mendengar hal ini Xiao Yan merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sesungguhnya baik-baik saja, namun Xiao Yan segera merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hal ini. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan akan melakukan apa yang Xiao Yan katakan. Xiao Yan hanya membutuhkannya selama 10.000 tahun dan jika dirinya tidak mau Xiao Yan akan bisa memberikannya kepada Hua Chan. Mendengar hal ini Ding Mo tampak sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya bagaimana cara dirinya bisa mempercayai Xiao Yan. Xiao Yan segera menghela nafas dan menjelaskan bahwa sesungguhnya Ding Mo tidak memiliki pilihan. Selain itu karena Ding Mo mengenali pedang Dongji seharusnya Ding Mo tahu dan bisa menebak bahwa Xiao Yan hanyalah menjalankan perintah dari Hua Chan. Xiao Yan hanya bertujuan untuk menemukannya tetapi Xiao Yan pada saat ini ingin bekerja sama dengan Ding Mo. Ding Mo pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan rumit. Dari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Ding Mo menyadari bahwa ini membuktikan Xiao Yan dan Hua Chan saling mengenal. Ding Mo pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa dirinya akan menyetujuinya. Dirinya hanya akan mengikuti Xiao Yan selama 10.000 tahun dan tidak lebih. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk serta merasa lega karena 10.000 tahun adalah waktu yang cukup. Selanjutnya Xiao Yan segera bertanya kepada Ding Mo bolehkah dirinya menanyakan sesuatu, jika dirinya bukan roh pedang milik Hua Chan lalu mengapa Hua Chan mencarinya? Pertanyaan ini sesungguhnya merupakan pertanyaan terbesar yang benar-benar ingin diketahui oleh Xiao Yan. Sementara itu Ding Mo kembali mendengus dingin dan mulai berbicara perlahan menangkapi pertanyaan Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Ji Yang Tianxun ini tidak melihat keadilan seperti itu. Di mata Ding Mo dirinya hanyalah orang yang sok suci dan hanya ingin memanfaatkan Ding Mo. Xiao Yan menyipit mendengar hal ini sepertinya dirinya bisa mendapat banyak informasi tentang Ji Yang Tianxun dari mulut Ding Mo. Xiao Yan pun terus bertanya apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Ding Mo. Ding Mo pun dengan wajah jelek segera berkata bahwa tanpa dirinya bahkan Ji Yang Tianxun tidak akan bisa menggunakan pedang ajaib ini. Namun setiap kali dirinya menggunakannya dirinya akan menghabiskan banyak energi dan hampir musnah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya semakin yakin bahwa Ding Mo bukanlah roh pedang yang sederhana. Pedang ajaib ini juga seharusnya dikendalikan oleh Ding Mo dan Hua Chan tidak bisa menggunakan pedang ajaib ini sendirian.
Jika begitu permasalahannya, maka sepertinya Ding Mo akan bisa mengendalikan pedang lain selain pedang ajaib atau Dongji. Xiao Yan pun segera mengeluarkan pedang berat misterius dan memperlihatkannya di hadapan Ding Mo. Xiao Yan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya, jika Ding Mo menggunakan senjata ini apakah harganya tidak akan mahal? Ding Mo tidak menjawab, tetapi sosoknya segera mengangkat jarinya dan pedang berat misterius Xiao Yan langsung dikeluarkan dari Xiao Yan. Pedang ini terbang menuju ke arah Ding Mo dan dengan kecepatan yang sangat cepat Ding Mo mengangkat telapak tangannya dan benar-benar meraih pedang berat misterius dengan tangannya. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa pedang ini luar biasa, bahannya adalah bahan terbaik, tetapi sungguh disayangkan, Ding Mo tidak menyelesaikan kata-katanya dan sosoknya pada saat ini tampak berubah menjadi pria jangkung beberapa meter. Kulit Ding Mo berubah menjadi serba hitam dan ada garis merah yang berkeliling di tubuhnya. Tampaknya pedang berat misterius Xiao Yan telah berubah menjadi bentuk manusia melalui Ding Mo. Ding Mo mengangkat tangannya dan melambai dan pedang berat misterius pada saat ini meraung. Xiao Yan seketika terkejut melihat lesatan pedang berat misterius dan mata Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Tidak hanya kekuatannya, ayunan lesatan pedang ini juga benar-benar memiliki beberapa kekuatan aturan. Xiao Yan pada saat ini terpana menatap ke arah pria berkulit gelap beberapa meter yang seketika melesatkan pedang berat misterius. Selanjutnya pria gelap ini berubah menjadi cahaya hitam dan langsung meraung ke arah Xiao Yan. Sosok pria gelap ini menyatu dengan pedang berat misterius dan segera ditangkap oleh Xiao Yan. Begitu Xiao Yan memegang pedang berat misterius miliknya, Xiao Yan bisa merasakan adanya getaran yang hebat yang tidak bisa dikendalikan. Xiao Yan memejamkan matanya dan untuk pertama kalinya Xiao Yan merasa seolah-olah pedang berat misterius memiliki kehidupan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut mengeluarkan teknik yang telah lama tidak digunakan oleh Xiao Yan, yakni teknik pedang berat pelahap api dan guntur. Xiao Yan lanjut terbang ke udara dan Xiao Yan segera melonjakkan api milik Xiao Yan. Dengan pedang berat misterius Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan tebasan ke kehampaan lubang cacing. Ledakan seketika terjadi dan gelombang api membumbung ke angkasa menggemparkan di tengah kehampaan. Hanya saja dalam lubang cacing seperti ini semua energi tidak bisa bertahan lama dan seketika menghilang. Namun lesatan serangan Xiao Yan ini benar-benar mengejutkan, bahkan bagi Xiao Yan yang mengeluarkan serangan tersebut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pedang berat misterius Xiao Yan akan bisa mengeluarkan serangan yang dahsyat seperti ini. Serangan ini juga bisa menciptakan badai kehampaan dan Xiao Yan seketika terkejut. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada akhirnya segera kembali ke bahtera. Kekaguman di mata Xiao Yan pada akhirnya menjadi semakin kuat begitu Xiao Yan merasakan kekuatan ini. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Ding Mo juga pada akhirnya segera terpisah dari padang berat misterius. Dirinya kembali menjelma menjadi sosok pria berjubah putih dengan sikap anggun. Xiao Yan yang dipenuhi dengan rasa penasaran pada saat ini segera memandang ke arah Ding Mo yang baru saja terpisah dengan padang berat misterius. Xiao Yan pun lanjut bertanya apa yang dimaksud dengan Ding Mo, tetapi disayangkan pada saat sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini merasa takjub dan berpikir ternyata pantas saja Hua Chan mencari sosok Ding Mo. Dirinya benar-benar bisa memberikan kemampuan terkuat dari senjata yang dipegang oleh penggunanya. Sementara itu Ding Mo pada saat ini segera mengerutkan kening memandang ke arah Xiao Yan yang mengajukan pertanyaan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya hanya memiliki bentuknya dan kurang memiliki daya tarik. Dirinya memerlukan baptisan untuk bisa benar-benar terbangun. Xiao Yan terus bertanya kepada Ding Mo bagaimana caranya Xiao Yan untuk bisa membaptis. Ding Mo menatap ke arah Xiao Yan dengan mata aneh dan bertanya mengapa Xiao Yan sepertinya tidak mengetahui apa-apa. Kesengsaraan akan menghidupkan kembali roh senjata, jika berhasil maka itu akan naik ke level senjata tingkat dewa dan jika gagal senjata ini akan musnah.
Senjata ini seharusnya telah menerima banyak amplifikasi tetapi levelnya tidak cukup untuk dibaptis, oleh karena itu senjata ini masih perlu transformasi lebih lanjut. Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar hal ini dan Xiao Yan tahu bahwa transformasi amplifikasi sebelumnya dilakukan oleh pohon suci Murbei hitam, namun materialnya memang kurang tetapi sekarang Xiao Yan sudah mengumpulkan banyak material dan Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan bisa mencapai tingkat pembaptisan yang disebut oleh Ding Mo. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tangannya ketika mengucapkan terima kasih atas saran Ding Mo. Ding Mo tampak terlihat acuh tak acuh dan tanpa menunggu Xiao Yan sosoknya segera berinisiatif memasuki bendera penekan jiwa. Namun meskipun begitu suaranya pada saat ini terdengar ketika berkata bahwa Xiao Yan merupakan orang yang cukup baik. Jika Xiao Yan tidak mengerti apa-apa dan ingin mengetahui suatu Xiao Yan bisa memanggilnya, Xiao Yan pada saat ini merasa lega mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Mo. Sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang telah diperhitungkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan sebelumnya menyadari bahwa orang kuat seperti Hua Chan sepertinya telah meremehkan Ding Mo. Tidak ada rasa hormat sama sekali untuk menggunakan Ding Mo. Dengan Xiao Yan yang cukup menghormati Ding Mo maka pada saat ini tampaknya telah memiliki kesan yang berbeda terhadap Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan juga mengucapkan terima kasih karena Ding Mo telah memberitahu Xiao Yan begitu banyak hal. Xiao Yan adalah tipe orang yang memahami kebaikan dan inilah cara menjadi manusia. Xiao Yan pun menghela nafas dan melambaikan tangannya mengembalikan bendera penekan jiwa ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya Xiao Yan menatap ke arah lubang cacing dan bergumam bahwa sudah lama sekali sejak Taiksu muncul di lubang cacing. Menurut metode Taiksu sepertinya penyergapan pasti telah disiapkan dan dilakukan di luar lubang cacing. Namun dari sudut pandang kehampaan Laut Barat medan perang utama Taiksu seharusnya telah dipindahkan dari kehampaan Laut Barat. Oleh karena itu mereka yang akan dikirim pasti tidak akan terlalu kuat. Sementara itu di luar lubang cacing banyak prajurit Taiksu yang pada saat ini telah berkumpul. Di atas kepala naga bersayap dua sosok tubuh terlihat sedang duduk bersila. Sosok ini memiliki rambut pirang dan sosok ini tampak telah mempersiapkan sesuatu. Di sekitar para prajurit Taiksu terdapat ratusan bola hitam dan dilihat dari kejauhan ini tampak telah diatur secara teratur. Sepertinya para prajurit Taiksu pada saat ini telah menyiapkan sebuah formasi penyergapan. Salah seorang di antara mereka segera berkata kepada sosok yang berdiri di atas kepala naga. Sosoknya berkata bahwa semuanya telah disiapkan. Bersama dengan hal tersebut di lautan kehampaan arah lain suara gemuruh seketika terdengar. Ada banyak binatang buas Taiksu dan para prajurit Taiksu yang bercokol di atasnya yang mendekat. Sesaat kemudian di atas salah satu binatang buas terlihat seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya terfokus pada pria yang bernama Susi yang berada di atas kepala naga. Sosoknya pada saat ini bertanya apakah sesungguhnya yang terjadi. Apakah persiapan untuk pertempuran besar seperti ini masih perlu dilakukan di kehampaan Laut Barat? Dirinya benar-benar ingin tahu ancaman macam apa yang masih ada di Laut Barat. Bersamaan dengan hal tersebut suara siulan datang dari sisi lainnya dan seketika banyak prajurit Taiksu yang bahkan lebih besar yang mendekat. Terlihat sosok berbaju putih salju memimpin kelompok ini dan sosok ini benar-benar menarik perhatian. Sosok ini adalah seorang wanita yang langsung menangkupkan tangannya ke arah dua sosok yang baru saja datang terlebih dahulu. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu. Dirinya percaya bahwa Jenderal Susi dan Jenderal Li Hai pasti akan memanggilnya ke sini jika ada sebuah bahaya. Menanggapi hal tersebut Jenderal yang bernama Susi pada saat ini sedikit menghela nafas. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya sesungguhnya juga tidak tahu, tetapi mereka tentu tahu bahwa sejumlah besar prajurit Taiksu di kehampaan Laut Barat telah mati, tidak ada satupun di antara mereka yang tersisa dan hal ini membuktikan bahwa hal ini tidak sederhana.
lebih baik bagi mereka untuk berhati-hati agar tidak adanya kecelakaan. Sosok pria yang bernama Li Hai pada saat ini sedikit mendengus dingin dan segera mulai berbicara dengan nada menghina. Sosoknya berkata bahwa itu hanya beberapa prajurit Taiksu yang telah mati. Oleh karena itu mengapa hal ini perlu dilakukan dan mungkinkah ada keberadaan keabadian dewa di kehampaan Laut Barat? Seluruh kehampaan Laut Barat telah diperiksa dan bahkan meskipun ada keabadian dewa di sana sepertinya mereka sudah lama pergi dan mereka tidak akan mungkin pada saat ini muncul. Namun meskipun begitu karena mereka telah berada di sini maka dirinya hanya bisa menjalankan tugas. Sosoknya pada akhirnya segera mengangkat pedang raksasa dan seketika memerintahkan para prajuritnya untuk membentuk formasi. Wanita bernama Bailin juga pada saat ini segera melakukan hal yang sama dan formasi seketika dibentuk. Pada saat ini ada 3 formasi berlapis yang dibentuk oleh para prajurit Taiksu. Begitu selesai sosok yang bernama Susi pada akhirnya berkata bahwa jika para dewa keabadian ini benar-benar muncul setelah mereka bekerja sama untuk menyelesaikannya mereka akan mendapatkan pujian. Mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk pergi ke medan garis depan. Li Hai pun mengangguk dan segera berkata dengan ekspresi gembira bahwa jika itu terjadi hal ini memang bagus. Dirinya berharap musuh yang datang kali ini akan memenuhi harapan mereka. Ketiganya pada saat ini tampak tersenyum dan mereka berharap musuh yang datang ini akan memiliki kekuatan yang kuat. Mereka pada saat ini benar-benar ingin berjuang di garis depan pertempuran. Hanya dengan berpartisipasi dalam pertempuran di garis depan maka seseorang akan bisa mencapai penghargaan tingkat tinggi. Hanya dengan terus berjuang seperti ini kekuatan mereka juga akan terus meningkat. Akan semakin banyak sumber energi yang digelontorkan kepada mereka sebagai bentuk hadiah sebagai konsumen Budayanti.